Bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-aslu fil ibadah, asalnya sebuah ibadah adalah tahrim atau al-mana' atau dilarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan masyru'nya, disyariatkannya ibadah tersebut. Kalau tidak ada masyru'nya, disyariatkannya, maka kembali dia ke hukum asal, yaitu apa? Dilarang. Ketika sebuah ibadah tidak ada dalilnya dalam teknis demikian oleh Rasul SAW, kemudian dipaksakan, jadilah ibadah tersebut justru bukannya mendapatkan pahala seseorang yang melakukannya, malah mendapatkan dosa, bid'ah. Itu bid'ah. Dan bagaimana menghukumi sebuah hal menjadi bid'ah, ini hal yang telah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Hari ini kita ulang. Rumus menghukum sesuatu menjadi bid'ah atau tidak. Lihat pada hal tersebut, pada ibadah tersebut. Yang pertama apa? Apakah Rasul SAW mampu melakukannya? Yang kedua apa? Kondisi, lihat, ada nggak kondisi yang menuntut Rasul SAW untuk melakukan hal tersebut? Kondisinya tepat nggak dan lain-lain. Oke? Setelah semua itu, yang ketiga apa? Adakah riwayat, khabar yang mengatakan bahwa Rasul SAW melakukan begitu? 3 rumus ini untuk menghukum sesuatu. Terapkan. Misalnya kemarin kita katakan membaca Al-Fatihah, mengirimnya untuk yang telah meninggal. Al-Fatihah ya akhi, surat yang mulia, surat diantara surat-surat yang ada di dalam kitabullah, dan surat yang paling mulia salah satunya adalah Al-Fatihah nih. Saya tahu kemuliaan Al-Fatihah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata di Madarijus Salikin, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas bumi ini ratusan kitab. Ratusan kitab. Ya? Kitab ini dibawanya oleh Rasul. Kitab dibawanya oleh Rasul. Nah, di antara ratusan kitab ini, semua kitab ini terangkum di dalam 3 syariat inti, 3 kitab inti, yaitu apa? Taurat, Zabur nih Al-Wa'du Al-Qadim, perjanjian lama, Old Testament. Oke? Taurat. Sama Injil nih perjanjian baru, Bible. Oke? Nah, 3 kitab ini merangkum apa yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. 3 kitab ini juga terangkum lagi di dalam kitab terakhir penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Ajib gak? Al-Quranul Karim terangkum lagi di dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Maka dari situ Al-Fatihah dinamakan artinya apa Ummul Quran? Ibunya Al-Quran. Oke. Kalau dikatakan Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran. Maka maknanya lebih gamblang dong, yang gamblang enak. Kalau dikatakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat-surat yang lain anaknya dia. Kan dia emaknya. Iya dong. Maknanya seluruh apa yang ada di dalam kitabullah adalah penjabaran panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah terangkum lagi dalam 1 ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tayyib, Al-Fatihah mulia nggak? Oke, mengirimi Al-Fatihah buat yang sudah meninggal, transfer Al-Fatihah transfer Al-Fatihah. Hukumi dengan rumus tadi. Rasul mampu nggak melakukannya? Yani kira-kira Rasul mampu nggak baca surat Al-Fatihah? Jangan kurang ajar. Setelah itu, Rasul SAW kira-kira ada nggak kondisi yang menuntutnya? Kira-kira ada nggak manusia-manusia yang pantaslah Rasul kirimkan untuk mereka Al-Fatihah? Ada. Manusia-manusia yang mati membela agama Rasul SAW. Setelah itu semua, adakah kabar yang mengatakan bahwasanya Rasul SAW transferin Al-Fatihah buat mereka?
Tidak ada, maka sama dengan bid'ah. Itu rumusnya. Ya. Bacain Yasin buat yang meninggal 7 hari, 40 hari, 100 hari itu. Nggak tahu deh, di Jakarta jalan begitu, sini nggak tahu deh. Di Jawa, Jakarta bang. Rasul mampu nggak baca Yasin? Awas, jangan songong. Disamber geledek ntar ente. Jagoan Rasul baca Yasin daripada ente. Ada nggak kira-kira orang yang mati di zaman Rasul yang pantaslah Rasul Yasinin di hari ke-7, hari 40, hari 100? Ada gak? Setelah itu semua, apakah Rasul Yasinan? Apakah Rasul mengalami malam Jumat dalam hidupnya? Berkali-kali. Tentu. Apakah Rasul Yasinan malam Jumat? Tidak. Itu rumus, hafalin di luar kepala. Hafalkan benar-benar hafal. Di luar kepala, yakni di dalam hati. Supaya nggak lupa. Ya, ketika sebuah ibadah tidak ada kabar dari Rasul SAW bahwa Rasul mengajarkan demikian, maka kembali dia ke hukum asal, yaitu dilarang. Ada beberapa hal yang memang Rasul SAW tidak bisa lakukan, maka itu bukan pembahasan kita. Seperti apa? Pesawat untuk naik haji, kemarin kita katakan. Pesawat untuk naik haji. Oh, itu bid'ah dong. Kalau mau ngikutin Rasul, ente haji harusnya naik onta aja. Nyampe laut ente berenang sana sampai Jeddah. Ya, nih Rasul SAW bisa nggak bikin pesawat? Emang nggak bisa, ya udah, bukan pembahasan kita. Yang jadi pembahasan kita sesuatu bid'ah atau enggak ini hal-hal yang mampu Rasul lakukan tapi tidak dilakukannya. Itu kan? Mik untuk berceramah, berkhutbah, bid'ah enggak? Rasul mampu nggak bikin? Nggak mampu. Mengapa kau tuntut? Maka bukan pembahasan kita. Dan ada beberapa hal, kemarin kita telah ceritakan juga supaya menyempurnakan faidah pada hari ini. Ada beberapa hal yang dimana Rasul SAW mampu melakukannya namun belum dilakukan. Karena apa? Kondisi pada saat itu belum tepat. Syarat yang kedua tadi, kondisi. Oke? Contoh misalnya membangun Ka'bah itu. Ka'bah pada zaman Rasul SAW itu kecil, tidak sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam yang besar. Ka'bah pada zaman-zaman setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Ka'bah tersebut roboh, hancur, dan bangsa Quraisy patungan membangun Ka'bah, fulusnya kurang. Akhirnya mereka bikin namun lebih kecil dari bentuk yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Lebih kecil lah mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu Rasul ngomong, kedengeranlah sama Abdullah ibnu Zubair ibnu Awam radhiyallahu anhu majmain. Abdullah ibnu Zubair ini ponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah ibnu Zubair kan nikah sama Asma bintu Abi Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar. Maka Aisyah ini khalehnya, tantenya. Aku mendengar Rasul berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Laula hidthanu qaumiki bi kufr lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim." Kalau bukan karena umatmu baru kufur kemarin, yakni baru Islam. Oke? Kalau bukan karena itu, aku niscaya akan hancurkan Ka'bah dan aku bangun lagi sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman pertimbangan Rasul takutnya jadi fitnah dan lain-lain, jadi menggoda keimanan dan akidah mereka, maka Rasul belum melakukan hal tersebut. Qadarullah, Rasul meninggal. Sampailah kepada masa pemerintahannya Abdullah ibn Zubair pasca masa Khulafaur Rasyidin. Abdullah ibn Zubair menguasai Hijaz dan Yaman itu sampai 7 tahunan, 7-8 tahunan lah. Kemudian dia dengan pasukannya melakukanlah niat Rasul itu, dihancurkannya Ka'bah, kemudian dibangun lagi sesuai dengan fondasi Ibrahim. Tentunya awalnya mereka takut. Namun ada satu orang yang nekat di antara pasukan Abdullah bin Zubair. Dia naik ke atas Ka'bah, kemudian dia mulai copot satu batu, terus dibuang. Terus mereka bengong nungguin, ada apa nih?
Soalnya yang sebelum-sebelumnya begitu terus mampir burung ababil itu. Jadi mereka takut. Nah, Rasul pun dulu tidak melakukan hal itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan akidah mereka yang mereka yakini dan terbukti bahwa ada yang berupaya kurang ajar terhadap Ka'bah, kemudian terjadilah yang terjadi, di mana Allah utus atas mereka burung-burung dari neraka, membawa batu-batu dari neraka. Dicopotin satu terus mereka nunggu. Apa kayak ada geledek kali, ada awan berubah kali, nunggu, nggak ada apa-apa ya. Dan mereka berdoa, ya Rabbi, kami menginginkan kebaikan, kami bertujuan baik, kami berdoa. Copotin lagi, nggak ada. Copotin lagi, nggak ada. Akhirnya semuanya turun, dibongkarlah Ka'bah, dibangun lagi besar. Oke? Bukan oleh Rasul. Bid'ah nggak? Tidak. Kondisi yang kedua tadi, syarat yang kedua, Rasul mau lakukan, cuman belum tepat kondisinya. Iya kan? Ada juga jumrah. Kemarin kita jelaskan, zaman dulu jumrah itu cuma satu tiang. Sekarang jumrah ini tembok. Ya? Kalau Rasul dulu mau bikin tembok, bisa nggak? Mampu nggak? Mampu lah, nembok doang mah. Teknologi zaman dulu juga bisa nembok doang mah. Tapi Rasul nggak tembokin, tetap tiang. Dan sekarang kita rubah jadi tembok. Bid'ah nggak? Syarat yang kedua tadi, dulu kondisi pada masa Rasul belum menuntut untuk hal itu. Pakai tiang juga jumlah kaum muslimin cukup nyambitin tiang doang. Sekarang coba tiang, jumlah kaum muslimin segitu. Kelar haji pada bocor kepalanya nanti. Apalagi alay-alay Indonesia, anak-anak SMA ikutan haji, dia sambit sana. Kan jagonya tawuran. Beraninya dari jauh pakai batu. Alay. Maka tidak jadi bid'ah karena kondisi yang kedua tadi. Baik, itulah qawaid fiqhiyah, bagaimana kita menghukumi sesuatu, bagaimana ulama sampai kepada kesimpulan wajib atau sunnah, atau haram atau makruh atau mubah. Bagaimana ulama sampai kepada kesimpulan masyru'nya sebuah amalan atau bid'ahnya sebuah amalan. Baik.